Girung. Bung Gerung. Rocky, Presiden Prabowo membuat publik kaget ketika kemarin mengunjungi Pak Jokowi Solo. Dan Oke, kepada wartawan itu Pak Prabowo menyatakan mereka tidak bicara politik, tapi bicara ini dan itu. ini dan Apa ini itu. dan itunya itu kira-kira? Ya, pada akhirnya orang bertanya, dan pertanyaan itu sangat politis. Apa yang dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo kemarin? Atau bahkan lebih dalam lagi, untuk apa Pak Prabowo kata masih harus diterangkan di situ, Masih pergi ke Jokowi di Jokowi Solo, mengunjungi mantan presiden. Ini presiden. satu isu yang bisa membuat publik bertanya kembali tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi di dalam kondisi tumbuhnya atau merebaknya isu-isu yang hari-hari ini Susu mendebarkan kotor ini, publik. guys. Satu misalnya temuan hampir 1 triliun rupiah di rumah seorang Syaraf Richard. pejabat Mahkamah Agung. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Gambas LJ. Kali ini ada video dari Bung Rocky Gerung lagi guys. Karena ini mengulas atau menganalisis Pak Prabowo yang kemarin temui Pak Jokowi di Solo di tengah hebohnya kasus Tom Lembong guys. Ada apa ini guys? Karena kita akan dengarkan ulasan dari Bung Rocky Gerung dan juga Pak Hairus bin Arif. Ini semoga bisa menjadi referensi kita guys. Lalu kasus Tom Lembong yang kemudian jadi isu internasional bahkan. Isu internasional. Jadi kalau kita coba untuk mengkonstruksikan pertemuan itu, tidak mungkin hanya sekedar kata Pak Prabowo ya cuman bicara-bicara aja tuh. Dan bicara ini bicara itu. Justru di dalam kalimat itu, bicara ini bicara itu, tersembunyi atau bahkan disembunyikan sesuatu yang sebetulnya substansial, yaitu arah negara ini, arah pemberantasan korupsi, arah hubungan antara Prabowo dengan Gibran yang sampai sekarang tidak menjadi mulus karena desakan dari masyarakat sipil untuk terus mempersoalkan status dari wakil presiden. Kita hanya boleh menduga itu secara, sering saya pakai istilah hermeneutic of suspicion, menduga dengan mencurigai karena ada kuriositas itu. Oke. Sebentar lagi kita lihat bagaimana keadaan kepemimpinan wakil presiden ketika diserahkan tugas oleh Pak Prabowo, karena beliau akan pergi ke luar negeri mungkin 2-3 minggu untuk menghebohkan dunia misalnya dengan kabinet yang baru. Jadi sekali lagi hanya satu kemungkinan, yaitu ada hal strategis yang pasti dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Pak Gibran, dengan Pak Jokowi, atau sebenarnya urusan Gibran inilah yang menjadi inti kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Dan itu artinya atau itu menunjukkan bahwa ada urgensi untuk sebut saja memastikan bahwa bagi Pak Jokowi bahwa tidak akan ada gejolak politik, terutama kalau Pak Prabowo lagi di luar negeri. Tidak akan ada gejolak politik kalau kasus-kasus Tom Lembong misalnya dibuka lebih jauh atau akhirnya dicurigai sebagai proyek politik untuk balas dendam dari Jokowi. Tidak akan ada keguncangan politik kalau uang 100 triliun yang 1 triliun yang ditemukan oleh jaksa itu mulai diusut asal usulnya tuh. Jadi sekali lagi kondisi pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tetap menimbulkan sensasi dan sekaligus kuriositas politik. Publik ini kan sesungguhnya sekarang itu terus mencermati secara serius komposisi kabinet Pak Prabowo yang banyak diisi menteri-menteri era Jokowi. Dalam bahasa netizen, kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Dan masih ada harapan bahwa ini soal waktu saja nantinya ya. Dan pasti Pak Prabowo juga akan, dan publik masih berharap ini kan soal waktu, dan Pak Prabowo nanti pasti juga akan membangun kabinetnya sendiri dengan melakukan reshuffle begitu ya. Jadi tidak berlebihan kalau publik kemudian bertanya-tanya, bahkan khawatir ketika melihat Pak Prabowo kok masih sowan ke Pak Jokowi. Tentu ada kebutuhan bagi presiden yang baru yang masih menunggu selesainya konsolidasi kelembagaan dari kabinetnya, karena pasti ada menteri yang baru diangkat dan
portofolionya belum dicantumkan dalam APBN, sehingga harus kasak kusuk cari staf, kasak kusuk cari bahkan cari kantor mungkin. Dan yang lebih penting adalah orang menunggu kekompakan dari kabinet di dalam bentuk mengucapkan paradigma kabinet setelah pertemuan intelektual di Hambalang dan pertemuan fisik mental di Magelang. Kan pembekalan konseptual sudah diberikan oleh Prabowo dengan mengundang 8 orang pakar dunia, diikuti oleh menteri-menterinya, dan kita mau tunggu apa impact dari pelajaran 2 SKS di Hambalang itu yang memungkinkan kita membaca paradigma dari kabinet Prabowo melalui interpretasi terhadap wawancara atau pikiran atau sinopsis yang diucapkan oleh para menteri kabinet. Yang baru terlihat heboh memang adalah saudara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang mendominasi pembicaraan publik hari ini justru. Dan Pak Pigai tentu punya semacam keinginan untuk segera mengeksekusi seluruh program dia berbasis pada pengetahuan yang dibekalkan pada beliau di Hambalang oleh Prabowo dan tim internasional yang mengulas banyak soal, mulai dari korupsi, hak asasi manusia, ekonomi dunia, sekuritas, global security. Jadi kalau kita tunggu misalnya apa yang akan diucapkan oleh para menteri di depan kamera pers setelah udah hampir 2 minggu setelah selesai pembekalan di 2 habitus itu, habitus Hambalang dan habitus Magelang. Jadi sekali lagi publik masih menunggu apa sih akibatnya kalau seseorang atau menteri-menteri ini diberi tugas oleh presiden dengan satu isu besar, yaitu Indonesia harus bebas dari kemiskinan, Indonesia harus bebas dari kedunguan. Kan itu dalil utama yang diucapkan oleh Pak Prabowo berkali-kali itu. Rakyat harus dimuliakan, rakyat tidak boleh mengalami pelanggaran atau sesuatu yang membuat dia tidak mampu berpikir tentang masa depan. Jadi putting people first, kira-kira itu sama seperti bukunya kampanye Bill Clinton, putting people first, dahulukan rakyat. Itu yang ada di dalam kepala Pak Prabowo. Jadi kita mau tunggu putting people first ini atau dahulukan rakyat ini berbentuk apa di Menteri Investasi, berbentuk apa di Menteri HAM, berbentuk apa di Menteri Sosial, berbentuk apa di Menteri Pertahanan. Jadi itu semua conditional yang kita tuntut untuk diterangkan pada publik, karena sudah 2 minggu kabinet dibentuk atau bahkan hampir 1 bulan, tapi belum ada semacam jalinan pikiran yang membentuk paradigma tentang kabinet. Tadi Anda menyinggung soal koordinasi kabinet, dan Anda melihatnya dari kasus Menteri HAM Natalius Pigai yang memang sangat viral banget ini karena dia minta tambahan anggaran yang sangat besar dan juga jumlah pegawai yang besar juga gitu, dan anggaran pemerintah nggak memungkinkan itu. Tapi saya ingin kembali ke soal Jokowi, karena sebelum Prabowo ke Solo kan juga ada sejumlah elit politik yang juga bertandang ke sana. Ridwan Kamil yang berlaga di Pilkada Jakarta itu juga sowan ke Jokowi. Sebetulnya mudah sekali, kita tinggal tunggu misalnya semacam joint session antara Menteri Pigai Hak Asasi Manusia dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan misalnya, untuk kasih semacam koordinat yang bisa memungkinkan orang mengerti, oh ya, di dalam upaya investasi dan hilirisasi itu pasti akan ada masalah hak asasi manusia. Misalnya soal percepatan investasi itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kan mesti ada semacam keterangan bersama tuh, bahwa hilirisasi itu juga mesti dijaga. Jangan sampai hilirisasi itu menimbulkan ekses-ekses sosial, karena kesenjangan mungkin akan terlihat dalam prosedur pengambilan keputusan misalnya. Jadi mestinya ada semacam sebut aja common reason, itu alasan bersama atau background belief, satu latar belakang yang membuat kita percaya bahwa semua yang akan dihasilkan itu didasarkan pada pengalaman intelektual 2 hari di Hambalang dan pengalaman mental selama 4 hari di Magelang. Jadi kondisi-kondisi ini yang ditunggu sebetulnya oleh publik. Nah, sambil kita menunggu, kita mulai melihat semacam keinginan Pak Jokowi untuk tetap mengendalikan kabinet ini. Padahal sebetulnya etika politik sudah bekerja bahwa beliau harusnya tidak boleh lagi
mencari semacam kesempatan untuk muncul sebagai tokoh politik, kan dia harusnya udah bertapa itu. Tetapi kita masih lihat bagaimana orang semacam Ridwan Kamil memerlukan masih memerlukan relasi dengan Jokowi, lalu Jokowi mungkin akan mengajak tim suksesnya yang dulu itu, buzzer-buzzer itu, untuk memulai lagi praktek yang pasti orang akan anggap sebagai cawe-cawe. Jadi kesempatan kita untuk melihat apa sebetulnya yang jadi kimia baru di dalam kabinet ini, itu kimia yang diaglutinasi oleh Prabowo sebagai yang mengentalkan isu-isu kabinet hari ini belum bisa kita dengar. Nah, yang kita bisa lihat adalah kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi, dan kita nggak tahu itu apa, demi apa, untuk satu persiapan menghadapi tekanan internasional. Kalau misalnya soal-soal semacam kasus Tom Lembong itu jadikan dasar untuk mengevaluasi demokrasi Indonesia, atau ada hal lain yang masih menggantung di benak publik, itu soal Fufu Fafa misalnya, soal kondisi hukum yang memungkinkan Bobi Nasution itu tidak dinyatakan sebagai gratifikasi. Jadi kelihatannya semua isu publik itu ada di depan mata Prabowo, dan Prabowo masih cari cara untuk address the whole issues of the town. Semua isu yang berkembang di pojok-pojok kota yang dibicarakan publik. Dengan banyaknya elit politik yang sowan ke Jokowi, maka sorotan kamera itu akan tetap tertuju kepadanya. Dan ini kan sebenarnya yang jadi candu buat Jokowi. Jadi sudah dipastikan bahwa Jokowi akan tetap cawe-cawe dan nggak mungkin jadi pengamat lingkungan seperti yang dia katakan kalau nanti lengser jadi dari presiden. Apalagi kemudian lengser dari Prabon dan Madek Pandito. Jokowi kelihatannya tidak akan memilih itu menjadi Pandito. Buat dia lebih menarik untuk terus cawe-cawe di dunia politik. Ya, kita balik pada dalam jurnalisme kan ada prinsip sesuatu itu jadi pembicaraan umum, jadi talk of the town itu, jadi urusan semua orang yang hidup di isu-isu publik. Dan sesuatu harusnya dibicarakan juga sebagai sesuatu, talk the talk. Nah, kira-kira itu prinsipnya. Bicarakan apa yang sedang dibicarakan, ya itu. Tapi itu tidak kita bisa peroleh karena Pak Prabowo hanya mengatakan ya kita ngomong ini itu, dan Jokowi seperti biasa ya tentu dengan kalimat-kalimat ngambangnya itu akan sekedar memberitahu ya tidak tahu kok tanya saya. Tetapi bagi publik ada tuntutan yang makin lama makin direktif itu, yaitu terarah pada isu-isu yang hari-hari ini gempar dibicarakan publik. Pertama tentu tentang tadi impact dari penangkapan atau aktivitas kejaksaan yang akhir-akhir ini terlihat berlebih. Tapi kita mau tunggu apa sebetulnya ekses dari keberlebihan atau inisiatif yang berlebih dari kejaksaan. Kita sebut ini berlebih karena tiba-tiba ada seri penangkapan orang yang dituduh sebagai koruptor. Dan dalam balancing isu itu kita mau lihat juga isu yang juga harus di-address dengan cepat oleh Pak Prabowo soal tetap ada tuntutan untuk mempersoalkan kedudukan Gibran. Karena itu adalah hal yang kita lihat masih beredar di sosial media. Jadi sekali lagi sambil memperhatikan kondisi politik kita yang masih ingin mencari tahu apa sebenarnya yang dibicarakan di talk the talk yang dibicarakan di rumah Pak Jokowi yang dikunjungi oleh Pak Prabowo. Sambil menunggu kepastian itu, kita hendak pastikan bahwa negeri ini sudah diucapkan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan prinsip pemerintahan yang bersih oleh Presiden Prabowo. Sekarang masalahnya adalah apakah gagasan besar itu bisa juga diterapkan pertama-tama pada kabinet yang sekarang, yang sebetulnya isinya adalah banyak orang yang tidak bersih di situ sebetulnya. Dan kalau Pak Prabowo ingin menghasilkan keadilan, itu artinya dia harus mulai dengan adil atau bahkan adili mereka yang di sekitar kabinet yang terpapar oleh ketidakjujuran, termasuk ketidakjujuran ilmiah, termasuk ketidakjujuran akademis tadi, dan ketidakjujuran sosial karena sikap-sikap yang merendahkan rakyat, yang sekedar menganggap rakyat itu sebagai pemilih, dan setelah terpilih terjadilah jarak antara apa yang dipilih dan apa yang mereka putuskan, jarak antara election dan decision. Jadi saya kira itu urusan kita pagi ini untuk membuka kembali
course supaya politik tidak diselesaikan di tingkat pertemuan-pertemuan yang tersembunyi di kalangan elit. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang diulas atau yang dibicarakan oleh Bung Rocky Gerung dan juga Pak Hersud Arif guys. Semoga mereka tetap sehat dan sejahtera. Dan ini mengulas tentang kasus Tom Lembong dan juga Zahra Richards, kasus gula dan juga kasus penyuapan lah untuk hakim dan yang lain sebagainya. Dan ini ada apa ya, apakah ada hubungannya dengan Pak Prabowo yang kunjungi Pak Jokowi di Solo guys? Ini masih menjadi tanya-tanya di kalangan publik guys. Kita tunggu saja apa yang dibicarakan guys. Dan masih menjadi tanda tanya kepada kita semua atau kepada publik atas kunjungan Pak Prabowo yang ke Solo menemui Pak Jokowi. Apakah ada hubungannya dengan Mas Gibran yang akan sementara mewakili atau memimpin kabinet Merah Putih, karena Pak Prabowo mau ke luar negeri untuk sementara lah guys, untuk sebuah keperluan lah, untuk menghadiri apa dan apa guys. Dan apa ya, semoga apa ya guys yang diulaskan oleh Bung Rocky Gerung bisa menambah kita wawasan atau menjadi pemikiran lebih kritis-kritis yang benar lah untuk analisa-analisa. Oke, semoga mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga semoga lebih sejahtera dan maju untuk bersaing dengan negara-negara lain di 2045. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.